Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita membuat fungsi edit, fungsi yang terakhir yang harus ada dalam fundamental crude adalah edit dan update. Nah, untuk itu kita akan menggunakan form yang ada di fungsi tambah ini sebagai fungsi edit untuk setiap data yang akan diedit. Nah, di sini kita nggak punya view-nya. Jadi, untuk itu kita ke Visual Studio Code. Untuk file yang new tadi, ini kita save ulang sebagai edit. Oke. New PHP kita ganti jadi edit.php. Oke. Nah, setelah itu ini yang create ini akan diganti ke edit. Nah, setelah itu di sini yang old ini kita ganti ke dosen. Nah, seperti ini. Ditambah untuk yang ini, yang untuk yang jenis kelamin, ini agak unik nih. Di select ini teman-teman harus ngespesifikasiin semisal si jenis kelamin yang dipilih itu perempuan atau 0, maka dia akan selected. Jadi secara default akan kepilih perempuan, sama laki-lakinya juga harus di define. Jadi yang ini 0, ininya 1. Oke. Nah, setelah itu untuk foto kita tambahkan tidak diubah. Jadi semisal si user itu pengen ngubah fotonya, ya berarti harus nge-input fotonya. Tapi kalau nggak ada fotonya nggak masalah, fotonya nggak akan berubah. Oke. Jadi kita itu spesifikasi ini editnya dulu, kita lihat pasti ada error karena nggak ada variabel dosennya. Itu karena data dosen yang ada di edit kita nggak pas ke view. Untuk ngepas ke view-nya, di sini tambahin parameter yang isinya array, itu isinya dosen model find ini. Itu secara otomatis. Jadi secara otomatis si dosen ini, model dosen ini bakal nyari data yang punya ID tersebut. Jadi ini contohnya ID 8, berarti nanti akan muncul dosen dengan ID 8. Kita contoh ambil ini. Nah, ini nih muncul. Nah, untuk sebagai tambahan user experience, saya akan pakai si image ini untuk masuk ke foto ini. Nah, di sini dosen foto, dan sepertinya cukup seperti ini bang. Nah, di sini ada foto saya nih. Oke, ini ketiga dua, biar agak gedean sedikit. Ini kegedean kayaknya. Nah, segini cukup. Kasih margin bottom. Nah, oke, itu cukup. Nah, jadi apa dulu nih yang kita pakai buat testing edit? Kayaknya alamat aja deh. Ini di update, oke. Terus kita simpan. Ting. Nah, kita nggak punya root untuk dosen edit ini. Kenapa? Karena metode edit itu butuh satu parameter, atau metode update itu butuh satu parameter. Harusnya ini saya juga itunya update. Nah, si update ini butuh satu parameter. Nah, di sini parameter yang dibutuhkan itu parameter ID, sementara saya enggak punya ID-nya. Jadi gimana? Kita tambahin ini dosen ID. Nah, oke. Kita balik lagi ke halaman tadi. Ya, oke. Nah, terus testing ini di update. Oke, kita simpan. Ting. Dan update /8. Nah, setelah ini kita harus bikin fungsi untuk untuk ngubah dosennya. Nah, jadi fungsi dari create ini copy aja terus masukin ke update. Nah, tapi ada beberapa tambahan atau pengurangan di sini. Di sini untuk yang foto kita hapus dulu, kita pindahin ke atas dulu. Nah, di sini where, tambahin where sama update. Jadi where ID-nya ID itu akan diupdate sama data yang ada di sini. Setelah itu, semisal file has moved, semisal filenya belum dipindah,
dengan kata lain bahwa si file ini ada, bahwa si foto ini belum dipindahin, kita update si fotonya itu biar kepindah. Jadi kayak gini kurang lebih. Oke, kita hapus yang atas, kita simpan. Oh sorry, ini yang diperluin, yang file ini diperluin. Oke, cukup segitu. Di sini kita ganti ke mengubah dosen, kita refresh. Oke, nah show action not implemented seperti biasa karena code igniter agak aneh. Testing updated. Oke, kita simpan. Terjadi kesalahan, nggak ada data untuk di update. Oke, ada sedikit kesalahan di sini. Saya juga kurang tahu ini apa yang harus diupdate. Bentar. Oh, oke. Master dosen update dosen ID. Kita coba daidam dulu si ini ya, si modelnya. Jadi this model where ID gonna be ID. Fine dulu. Kita coba. Kita simpan. Oke, di sini ada datanya. Sementara itu kita coba di requestnya. Get post. Oke. Nah, ini juga ada dosen udah diedit, alamat testing. Kita coba buat update si testingnya ini jadi updateable. Oke, kita simpan. Can request get post array. Nah, dosen udah diedit. Nah, ini updateable ada di sini. Seharusnya sih ke update. This model where ini update. Kita coba dulu pakai yang ini update. Alamat this request get post. Sorry, get postnya aja, nggak usah get post get. Alamat. Oke, kita simpan sini. Delete. Ting. There is no data to update. Kita cari di dokumentasi. There's no data to update. CI4. Oke. Di sini bentar. Bentar. Kita coba lihat data yang ada di GitHub aja. Saya pernah bikin aplikasi KRS mahasiswa yang kemarin itu di fungsi update dosen. Kita lihat update. Nah, ini this request get post, this doesn't validate. Langsung update ID. Oke, update ID data. Jadi saya salah sintaks, harusnya itu where ini nggak perlu, tapi update ID sama datanya. Oke, ini bisa dihapus. Terus kita langsung balik lagi ke sini dan refresh. Boom. Agak loading lama, masih nggak ada. Oke, testing lagi. Kita coba. Oke, masih aneh nih. Apakah di sini juga butuh ID? Kita coba langsung update seperti ini. Oke, testing. Ini NIP di sini karena sudah terdaftar, kita ganti ke unique. Nggak boleh diupdate. Testing, berhasil mengubah dosen. Dan di sini oke. If kita tambahin lagi, if file is not null dan file belum diubah, belum move, jadi kita coba tambahin lagi pakai foto saya. Testing, simpan. Oke, berhasil mengubah dosen. Fotonya tidak ke upload, tapi alamatnya berhasil upload. Jadi ini jelas masalahnya ada di filenya ini. Kita debug lagi, kita dd filenya.
Jadi gini teman-teman, pemrograman itu banyak fix bugnya kayak gini, jadi ya wajar aja. Oke, di sini file properties has moved name, oke, ada di sini, tapi semisal kita nggak spesifikasiin filenya. Oke, has moved false. Oke, jadi name-nya kita kasih ini aja, kita pakai name aja, name is not string kosong. Jadi semisal stringnya kosong, dia nggak akan nge-upload file ataupun nggak akan mindahin file yang ada di request. Tapi semisal filenya ada, dia bakal ngubah. Contoh ini, oke, tidak ada. Oke, itu berarti pakai metode get name. Nah, saya baru ingat kalau property name itu terproteksi sama kelas uploaded file. Oke, kita simpan. Oke, berhasil without send, tapi tetap aja si ininya nggak berubah. Harusnya di sini itu file store. Oke, kita coba lagi, upload lagi. Dan ini apakah jadi?